Kusroso, mahasiswa AGT 2016, mata kuliah pengelolaan pangan, akan mencari tahu informasi dari jagung, dari cara budidaya sampai panen. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis membuat jagung manis sangat disukai konsumen. Tak heran jika keuntungan budidaya jagung manis sangat menggiurkan. Agar produksinya optimal, diperlukan varietas jagung manis yang jelas daya produksinya dan dapat diterima pasar. Untuk memperoleh hasil panen optimal, jagung manis harus dibudidayakan secara sungguh-sungguh. Oleh karenanya, setelah lokasi penanaman ditentukan, lakukan pengolahan lahan tahap demi tahap. Pertama-tama, lahan dibajak atau dicangkul. Kemudian buat bedengan lebar 75 sampai 100 cm, tinggi 30 sampai 40 cm dan jarak antar bedengan 60 cm. Panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan yang digunakan. Berikutnya, berikan kapur pertanian, pupuk organik, dan racun insektisida. Pupuk organik dan insektisida ini ditaburkan di kiri kanan bedengan tempat di mana nanti jagung manis ditanam. Setelah itu, tutup bedengan dengan tanah secara merata. Jagung manis dapat ditanam langsung tanpa penyemaian. Buat lubang tanam sedalam 1 sampai 1,5 cm. Jarak antar lubang tanam antara 80 kali 30 cm. Benih kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam. Setelah itu, lubang tanam ditutup dengan tanah dan lakukan penyiraman setelah selesai penanaman. Waktu penting budidaya jagung manis yaitu sehari setelah tanam hingga menjelang panen. Selama periode tersebut, tanaman harus dirawat secara optimal. Garis besar pemeliharaan tanaman meliputi penanaman kembali, pengairan, pemupukan susulan, dan pengendalian hama penyakit. Penanaman kembali dilakukan pada tanaman yang gagal tumbuh atau mati. Penanaman kembali selambat-lambatnya 7 hari setelah tanam agar pertumbuhan tanaman keseluruhan menjadi seragam. Tanaman jagung manis yang mulai beranjak besar butuh cukup air. Meski demikian, jumlah air yang diberikan tidak boleh berlebih. Karena itu, proses penyiraman dapat dilakukan secara berkala terutama di musim kemarau. Lakukan penyiangan atau pencabutan rumput pada 15 hari setelah tanam. Kegiatan penyiangan ini dilakukan kembali bersamaan dengan proses pemberian pupuk susulan kedua. Hasil yang baik akan diperoleh salah satunya dengan pemupukan yang berimbang. Oleh karena itu, dosis dan waktu aplikasi pupuk susulan juga harus tepat diberikan. Yang tidak kalah penting dalam perawatan tanaman adalah pengendalian hama dan penyakit. Jenis hama yang biasa menyerang jagung manis adalah ulat tanah agrotis epsilon, ulat daun, ulat tongkol, lalat bibit, penggerek daun, belalang, dan penggerek batang. Sedangkan penyakit utamanya adalah busuk pelepah, hawar daun, dan bulai. Yang tak kalah penting adalah tahap pengendalian hama penyakit. Volume semprot dan konsentrasi racun disesuaikan dengan anjuran yang tertera pada label kemasan pestisida. Sebelum aplikasi, pilih racun insektisida maupun fungisida yang sesuai. Demikian juga rumput-rumputan yang tumbuh harus dibersihkan. Penggunaan racun insektisida atau fungisida sebaiknya tidak terus-terusan menggunakan satu bahan aktif, tetapi diselang-seling dengan beberapa merek yang bahan aktif pun cara kerjanya berbeda. Hal ini berguna untuk menghindari kekebalan pada hama dan penyakit. Memasuki umur 70 sampai 75 hari setelah tanam, jagung manis cap panah merah sudah dapat dipanen. Jumlah hasil panen yang didapat tergantung pada varietas yang ditanam dan cara budidayanya. Mas, makasih banyak atas informasinya, Mas. Oh ya, sama-sama. Semoga ini panennya